Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hendrikus Konstantino Uji. Saya Kiumbu. Saya Marcel. Kami akan membahas video tentang supply chain management. Berikut videonya. Strategis rantai pasokan. Pentingnya strategis rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasokan, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Dengan demikian, sebuah rantai pasokan yang mencakup pemasok, mengantarkan produk dan atau jasa ke konsumen akhir. Tujuan dari manajemen pasokan adalah untuk mengordinasi kegiatan dalam rantai pasokan, untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Masalah sumber, buat atau beli versus pengalih dayaan. Keputusan buat atau beli. Pilihan antara memproduksi sebuah komponen atau jasa secara internal atau membelinya dari sumber lain. Pengalih dayaan. Mengalih beberapa kegiatan dari sumber daya internal tradisional dan sebuah perusahaan ke vendor di luar perusahaan, membuatnya sedikit berbeda dari keputusan buat atau beli tradisional. 6 strategi sumber. Pertama, banyaknya pemasok. Satu pemasok melawan pemasok lainnya dan menempatkan penekanan pada pencapaian pembelian atau pemasok. Kedua, sedikit pemasok. Berarti bahwa daripada mencari atribut jangka pendek seperti biaya rendah, seorang pembeli lebih baik membentuk hubungan jangka panjang dengan sedikit pemasok yang berdedikasi. Ketiga, integrasi vertikal. Berfungsi paling baik ketika organisasi memiliki pangsa pasar yang besar dan bakat manajemen untuk mengoperasikan vendor yang diakuisisi dengan sukses. Keempat, usaha patungan. Perusahaan dapat melakukan kolaborasi untuk meningkatkan kecakapan produk baru mereka atau keterampilan teknologi dan mengamankan pasokan atau menekan biaya. Kelima, Keiretsu Networks. Kolaborasi sebagian pembelian sebagian beberapa pemasok dan sebagian integrasi vertikal. 6. Perusahaan virtual. Mengandalkan berbagai hubungan pemasok yang baik dan stabil untuk memberikan layanan sesuai permintaan. Rantai pasokan. Di zaman meningkatnya spesialisasi ini, biaya komunikasi yang rendah dan transportasi yang cepat, perusahaan menghasilkan lebih sedikit dan membeli lebih banyak. Ini berarti lebih banyak mengandalkan rantai pasokan dan lebih banyak risiko. Risiko ini diperparah oleh globalisasi dan kompleksitas logistik dalam rantai pasokan apapun. Keandalan dan kualitas vendor mungkin menantang, tetapi model baru dari rantai pasokan yang ketat, cepat dan persediaan rendah beroperasi melintas batas-batas politik dan budaya, menambah dimensi baru pada risiko. Mengelola rantai pasokan. Ketika manajer bergerak ke arah integrasi rantai pasokan, efisiensi substansial memungkinkan terjadi. Siklus material seperti yang mengalir dari pemasok, produksi, pergudangan, distribusi, pelanggan. Terjadi di antara organisasi yang terpisah dan seringkali sangat independen. Ini dapat menyebabkan tindakan yang mungkin tidak mengoptimalkan seluruh rantai. Di sisi lain, rantai pasokan penuh dengan peluang untuk mengurangi limbah yang meningkatkan nilai. Masalah dalam mengelola rantai pasokan. Yang pertama,
optimasi lokal. Anggota rantai cenderung fokus pada memaksimalkan keuntungan lokal atau meminimalkan biaya langsung berdasarkan pengetahuan mereka yang terbatas. Sedikit kenaikan dan permintaan terlalu dikompensasi karena tidak ada yang mau ketahuan. Demikian pula, sedikit kemunduran yang berlebihan karena tidak ada yang ingin tertangkap memegang persediaan yang lebih. Jadi, fluktuasi diperbesar. Misalnya, distributor pasta tidak ingin kehabisan pasta untuk pelanggan retailnya. Respon alami terhadap pesanan ekstra besar dari pengecer. Yang kedua, intensif penjualan, diskon jumlah, kuota, dan promosi. Intensif mendorong barang dagang rantai penjualan yang belum terjadi. Ini menghasilkan fluktuasi yang akhirnya mahal untuk semua anggota rantai. Lot besar. Sering ada bias terhadap lot besar karena lot besar cenderung mengurangi biaya satuan. Membangun basis pasokan. Bagi barang dan jasa, suatu membeli perusahaan, pemasok juga dikenal sebagai vendor. Harus dipilih langkah dalam pemilihan supplier dan dikelola secara aktif. Pemilihan pemasok mempertimbangkan banyak faktor seperti kesesuaian strategis, kompetensi pemasok, pengiriman, dan kinerja kualitas. Satu, evaluasi pemasok. Melibatkan pencairan calon pemasok dan menentukan kemungkinan mereka menjadi pemasok yang baik. Jika pemasok yang baik tidak dipilih, maka semua upaya rantai pasokan lainnya akan sia-sia. 2. Pengembangan pemasok. Dengan asumsi bahwa suatu perusahaan ingin melanjutkan dengan pemasok tertentu, bagaimana cara mengintegrasikan pemasok ini ke dalam sistemnya? Pengembangan pemasok dapat mencakup segala sesuatu, mulai dari pelatihan hingga bantuan teknik dan produksi, hingga prosedur untuk transfer informasi. 3. Negosiasi. Meskipun harga yang dibayar konsumen sering tidak fleksibel, dicetak pada label harga, tercantum dalam katalog, dan lain-lain, sejumlah besar harga akhir yang dibayarkan dalam transaksi bisnis ke bisnis dinegosiasikan. Faktanya, negosiasi merupakan elemen penting dalam pekerjaan manajer pembelian, dan keterampilan negosiasi yang terasa sangat dihargai. Berikut adalah 3 jenis strategis negosiasi klasik. Yang pertama, model basis biaya. Yang kedua, model harga berbasis pasar. Yang ketiga, penawaran kompetitif. Empat, kontrak. Rantai supply sering mengembangkan kontrak untuk mengurangi hal hubungan. Kontrak dirancang untuk berbagai risiko, berbagai manfaat, dan menciptakan struktur intensif untuk mendorong anggota rantai pasokan untuk mengadopsi kebijakan yang optimal untuk seluruh rantai. Manajemen logistik. Kegiatan pengadaan dapat dikombinasikan dengan berbagai pengiriman, pergudangan, dan inventaris. Tujuan dari manajemen logistik adalah untuk menetapkan efisiensi operasi melalui integrasi semua kegiatan akuisisi, pergerakan, dan penyimpanan bahan. Karena spesialis logistik seringkali membawa keahlian yang tidak tersedia, misalnya perusahaan logistik sering memiliki teknologi pelacakan yang mengurangi kehilangan transportasi dan mendukung jadwal pengiriman yang mematuhi jendela pengiriman yang tepat.
Potensi keunggulan kompetitif ditemukan melalui pengurangan biaya dan peningkatan layanan pelanggan. Manajemen distribusi. Manajemen rantai pasokan berfokus pada material yang masuk, tetapi yang sama pentingnya, manajemen distribusi berfokus pada aliran produk yang keluar. Merancang jaringan distribusi untuk memenuhi harapan pelanggan menyerahkan 3 kriteria. Yang pertama adalah respon cepat, pilihan produk, dan layanan. Etika dan manajemen rantai pasokan berkelanjutan. Pertimbangkan 3 aspek etika. Etika pribadi, etika dalam rantai pasokan, dan perilaku etis terkait lingkungan. Ketika rantai pasokan menjadi semakin internasional, masing-masing menjadi lebih signifikan. Keputusan etis sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang setiap organisasi. Namun, rantai pasokan sangat rentan terhadap penyimpangan etika. Institute for Supply Management telah mengembangkan prinsip dan standar berikut untuk digunakan sebagai pedoman perilaku etis. Promosikan dan junjung tinggi tanggung jawab kepada pemberi pekerja seseorang. Hubungan pemasok dan pelanggan yang positif, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, perlindungan informasi rahasia dan hak milik, hukum, peraturan, dan perjanjian perdagangan yang berlaku, dan pengembangan kompetensi profesional. Hindari anggapan tidak pantas, konflik kepentingan, perilaku yang secara negatif mempengaruhi keputusan rantai pasokan, dan perjanjian timbal balik yang tidak tepat. Mengukur kinerja rantai pasokan. Rantai pasokan memerlukan standar atau metrik seperti yang sering mereka sebut untuk mengevaluasi kinerja, seperti semua manajer lainnya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.